Sebuah pikap tiba-tiba mengalami mati mesin di tengah rel di perlintasan kereta Desa Pucuk, Lamongan, Jawa Timur. Di saat bersamaan, sebuah kereta barang jurusan Jakarta-Surabaya terlihat akan melintas dengan kecepatan tinggi. Spontan, sopir dan kernet bergegas keluar menyelamatkan diri. Tak ayal, pikap dihantam kereta hingga terseret 20 meter. Pikap pun ringsek akibat hantaman dengan kereta api. Sementara usai tabrakan, kereta api tetap melanjutkan perjalanan sehingga tidak ada jadwal yang terganggu. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan, sejumlah pengendara sepeda motor tergelincir saat melintas di intersection Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan ini terjadi tepat di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Kecelakaan diduga akibat material yang menyerupai keramik sehingga jalan menjadi licin saat hujan. Pengendara mengeluhkan jika jalan yang baru direnovasi ini berbahaya jika dilintasi saat hujan. Pengendara meminta jika jalannya diaspal saja seperti biasa. Guna mengantisipasi terjadinya korban jatuh, petugas disub disiagakan di lokasi dan mengimbau pengendara menurunkan laju kecepatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan terseret sepeda motor penjamret di Jalan Kober, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia berusaha mempertahankan ponselnya yang dijamret dua pelaku. Pasca kejadian, polisi segera meringkus kedua pelaku, WP dan IH, di tempat persembunyiannya bersama barang bukti ponsel korban yang telah dijual pelaku seharga Rp750.000. Kejadian bermula saat bocah kelas 6 SD itu berjalan kaki sambil menggunakan ponsel di pinggir jalan. Dua pelaku yang sudah mengincar kemudian merampas ponsel korban. Korban berusaha mempertahankan ponselnya hingga terseret motor pelaku dan terjatuh. Kedua pelaku yang bekerja sebagai pengamen mengaku sengaja mengincar korban anak-anak agar aksinya lebih mudah. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga bersama petugas mengevakuasi jasad korban kecelakaan lalu lintas antara truk dan pick-up di jalur Pansela Tulung Agung, Jawa Timur. Petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban karena terjepit badan kendaraan. Setelah beberapa saat, jasad sopir dan penumpang pick-up atas nama Farid dan Indra bisa dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Ishak Tulung Agung. Kecelakaan bermula ketika pikap melintasi jalan menurun namun oleng ke kanan. Dari arah berlawanan, truk dengan kecepatan tinggi melintas hingga tabrakan tak dapat dihindari. Kencangnya tabrakan membuat 2 korban tewas seketika. Ini dugaan diperkiraan sementara dari hasil yang kita info dari TKP. Kiraan yang diduga adalah pengemudi Denmark itu oleng ke kanan. Itu aja. Jadi adu banteng itu, Dan? Iya, adu banteng. Kecelakaan ini membuat jalan Pansela sempat ditutup untuk proses evakuasi korban dan kendaraan. Saat ini kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga cekcok seorang pemuda tewas bersimbah darah usai ditikam menggunakan pisau di sebuah gang di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi pembunuhan itu terekam jelas dari kamera CCTV. Aksi 2 pemuda terlibat pertikaian di Jalan Haji Marta, Pasar Rebo, Jakarta Timur terekam CCTV. Korban berinisial BK mengendarai motor terjatuh usai ditikam oleh pelaku menggunakan pisau dapur. 2 rekan korban berupaya menolong, namun naas nyawa korban tak tertolong.
Korban tewas di lokasi akibat mengalami pendarahan hebat, sementara pelaku kabur. Diketahui sebelum kejadian, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Aparat Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasar Rebo yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pada awalnya terduga pelaku sedang berjalan, kemudian motor korban melintas, kemudian terjadi sedikit pergumulan antara korban dengan terduga pelaku, dan kemudian dibantu oleh beberapa saksi ketika melihat korban sudah tergeletak. Korban disemayamkan di rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di TPU Wakaf Kober Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga pun meminta pelaku pembunuhan segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu kerangka manusia ditemukan dicor di dalam rumah warga di Blitar, Jawa Timur. Kerangka yang ditemukan yang diduga berusia 25 tahun ini saat pemilik hendak merenovasi rumah yang baru dibelinya. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Warga Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar digemparkan dengan penemuan kerangka manusia yang terkubur di dalam rumah. Penemuan ini bermula saat pemilik rumah yang baru hendak merenovasi rumah yang baru saja dibeli dari adiknya. Ia sempat curiga dengan sebuah kamar yang terkunci rapat. Selanjutnya kerangka ditemukan saat tukang gali hendak membuat septic tank. Dari hasil pemeriksaan forensik, diduga kerangka ini seorang perempuan yang berusia di bawah 25 tahun. Yang jelas tadi ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang belulang, ini manusia. Terus kemudian ini ditemukan tadi, ini di dalam rumah ini ternyata kosong, ini ada pemiliknya yang baru mau direnov, kemudian di dalam itu ada satu bagian kamar yang dikunci, dikembok, kemudian dibongkar. Setelah dibongkar itu ternyata dilihat ada. Satreskrim Polres Blitar Kota masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa pemilik rumah sebelumnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terbakar cemburu seorang suami di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya istri dan membakar rumah. Sementara di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, seorang suami tega menjual istrinya ke pria hidung belang demi judi dan narkoba. Api dengan cepat melalap sebuah rumah milik Sunaini, wanita 38 tahun di Cirebon, Jawa Barat. Kebakaran diduga ulah suami korban, HD, lantaran terbakar api cemburu. Sebelumnya korban dan sang suami terlibat cekcok hingga terjadi penyiraman bensin. Korban sempat dipukuli dan dipecut dengan gesper hingga terjadilah pembakaran rumah. Tak terima dengan aksi KDRT itu, korban melapor ke Polsek Gegesik. Sejumlah luka lebam, bekas sabetan dan cekikan masih terlihat jelas di lengan dan leher ibu dua anak ini. Itu kutuk rumah sama yang suami yang dulu. Tuh. Sekarang ibu tinggal di mana, Bu? Saya sekarang tuh lagi diamanin sama Pak Kubu. Ada kekhawatiran berarti, Bu? Iya kan, sebelum saya mati pokoknya dia tuh ngancamnya harus mati saya tuh. Oh, emang rencananya mau bunuh ibu? Membunuh saya dia tuh. Saat ini petugas masih memasang garis polisi di sekitar rumah yang terbakar dan melakukan pengejaran terhadap suami korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Seorang suami tega menjual istrinya untuk jasa kencan di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 10 kali menjual istrinya dengan tarif Rp400.000. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, main judi slot, dan juga untuk membeli narkoba jenis sabu. Dalam aksinya, tersangka tak segan-segan menganiaya sang istri jika tak mau melayani pria hidung belang. Setiap hari tersangka menyuruh korban untuk menjual dirinya dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli makan, untuk bermain slot, dan juga diduga tersangka membeli sabu.
Bila korban menolak, maka tersangka akan marah dan melakukan kekerasan terhadap korban. Tersangka sebelumnya berpacaran dengan korban sejak 2021 dan menikah siri karena pacarnya hamil. Namun, korban kemudian keguguran. Kini setelah menjual istrinya, suami bejat ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara diringkus polisi karena mencabuli 6 anak di bawah umur di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku melakukan aksi cabulnya dengan iming-iming uang. Polisi menggerebek H, 41 tahun, di rumah kontrakannya di Desa Kampung Tangga, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Pelaku yang merupakan ASN ini ditangkap karena melakukan pelecehan sejenis anak di bawah umur sejak 2021. Penangkapan ini dilakukan hasil pengembangan tersangka F, 18 tahun, yang merupakan salah satu korban H. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan aksinya terhadap 6 anak di bawah umur dengan iming-iming sejumlah uang. Pemeriksaan tersangka H ini mengakui bahwa ia mencabuli korban R, inisial R pada tahun 2021 dengan cara sodomi. Pelaku ini pekerjaannya apa? Pelaku ini kami pemeriksaan hasilnya adalah dia adalah seorang PNS. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Pariaman dan akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemukan warga di depan toko roti di Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Badung, Bali, jasad bayi ditemukan terlindas kendaraan di tengah jalan. Bayi perempuan yang diperkirakan berusia 1 hari ini ditemukan di depan toko roti Jalan Ayani, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Magelang Selatan. Awalnya warga mendengar suara yang diduga kucing berkelahi. Namun saat didekati ternyata sesosok bayi yang tengah menangis. Warga segera melaporkan temuan ini ke Polsek Magelang Utara. Sementara bayi dievakuasi ke RSUD Budi Rahayu untuk dirawat secara intensif. Polisi tengah memeriksa CCTV yang merekam sebuah mobil berhenti di TKP yang diduga pelaku pembuangan. Saya lagi mau kerja, terus saya dengar teriakan kayak kucing berkelahi. Setelah itu saya cek ternyata suara tangisan bayi. Saya kaget, terus saya bergegas ke kantor polisi terdekat. Saya lapor Polsek Sande. Sementara di Badung, Bali, warga digegerkan dengan temuan jasad bayi di tengah jalan Tukat Badung 20 Denpasar. Jasad ditemukan terlindas kendaraan dan diduga pelaku sengaja membuangnya saat lalu lintas padat. Jasad bayi segera dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Profesor Ngurah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua bocah DA dan ZA asal desa Gulbung dan Pengarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur beristirahat di Mapolsek Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah usai dijemput keluarganya. Sebelumnya keduanya dihentikan polisi karena melanggar aturan lalu lintas. Mereka tidak mengenakan helm dan menggunakan sepeda motor bodong. Bocah SD yang baru 12 tahun pergi dari rumah tanpa pamit untuk menemui temannya di Jakarta berbekal uang Rp100.000 dan aplikasi peta online. Untuk diantar ke Jawa Tengah, Salatiga. Nah, ketika dalam perjalanan kami komunikasi dengan anggota Polsek yang di Tengaran, bahwasanya anaknya itu sudah diamankan di sana. Terus sampai ke Polsek Tengaran sekitar jam 5:05 pagi. Keluarga sempat tak percaya saat polisi memberitahu keberadaan kedua bocah ini. Namun setelah petugas di Semarang mengirim sejumlah foto, keluarga akhirnya langsung berangkat dari Sampang menuju Semarang untuk menjemput. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penipuan artis Jessica Iskandar dibawa ke Indonesia usai tertangkap di negara Thailand.
Jessica Iskandar dan suami pun langsung meluapkan emosinya kepada pelaku. Kenapa ngambil uang orang sembarangan? Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang. Artis Jessica Iskandar meluapkan emosinya saat polisi menggiring tersangka penipuan SB di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jedar bersama suami mencecar dengan pertanyaan seputar uang yang dibawa kabur pelaku. Namun pelaku bungkam 1000 bahasa. Selanjutnya pelaku yang ditangkap di Thailand itu digiring ke Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menggunakan uang hasil menipu tersebut untuk berbisnis di negara Thailand, Singapura, dan Malaysia. Memang selain berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran kita, juga melaksanakan ada beberapa pekerjaan atau bisnis. Itu yang akan kita dalami. Seperti apa pekerjaannya, selama ini meninggalkan Indonesia, apa saja kegiatannya, biarkan nanti kami penyidik yang mendalami, tentunya nanti pengembangan akan kami sampaikan. Aksi penipuan dengan modus sewa mobil membuat artis Jessica Iskandar merugi 9,8 miliar. Saat ini pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kakak adik di Surabaya, Jawa Timur kompak bobol toko susu dan menggasak uang 10 juta rupiah. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Warga mengepung seorang pencuri sepeda motor yang sembunyi di kolong jembatan di Kampung Gebang, Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Bahkan warga membawa kayu dan bambu guna memaksa pelaku keluar dari persembunyiannya. Pelaku akhirnya keluar dan menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur. Pelaku yang sudah tak berdaya dibawa warga ke kantor RT sebelum diserahkan ke polisi. Sebelumnya aksi pelaku terpergok warga yang sedang memancing. Warga spontan berteriak hingga mengundang warga yang tengah asyik memancing. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polsek Tambun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aksi dua pemuda kakak beradik saat membobol sebuah toko susu di kawasan Bendul Merisi, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku masuk toko dengan merusak kunci pintu. Keduanya menyasar meja kasir dan meraup uang 10 juta rupiah, 6 kotak susu, serta sejumlah pakaian, lalu melarikan diri. Berbekal hasil rekaman, aparat Satreskrim Polsek Wonocolo meringkus dua pelaku di kontrakannya dan menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Berboncengan hunting melihat toko-toko yang sepi dan dilihat bahwa toko ini aman untuk dilakukan perbuatan pidana atau melakukan aksinya, mereka mencongkel dengan potongan besi gembok yang ada di toko tersebut. Diketahui kedua pelaku ternyata residivis dalam kasus yang sama, sementara polisi masih memburu satu pelaku yang masih buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati sering dimarahi seorang anak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tega menghabisi nyawa ibu kandung dengan cara menganiaya korban menggunakan setrika dan senjata tajam. FS, 22 tahun, harus berurusan dengan polisi usai membunuh secara sadis ibu kandungnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pembunuhan sadis ini terjadi berawal dari cekcok sang ibu dengan tersangka. FS mengaku tega membunuh ibu kandungnya W, 45 tahun, karena sakit hati sering dimarahi dengan kata-kata kasar. Jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Pandu Senjaya. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau seumur hidup.
Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara aksi perundungan terhadap remaja perempuan dikeroyok 3 orang hingga tak berdaya di Sumatera Barat viral di media sosial. Pasca peristiwa itu, polisi kemudian menangkap 3 pelakunya. Seorang siswi SMP berseragam olahraga menjadi korban perundungan 3 remaja lainnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Korban dikeroyok hingga terjatuh tak berdaya, bahkan jilbabnya pun terlepas. Sementara sejumlah remaja lain di lokasi hanya menyaksikan peristiwa itu dari atas sepeda motor. 2 anak lainnya juga ikut menendang tubuh korban yang telah terbaring. 3 pelaku perundungan akhirnya ditangkap polisi setelah keluarga melapor. Selain pelaku, 1 orang remaja yang merekam video juga diamankan di Mapolsek Koto 11 Tarusan. Baik pelaku dan korban sama-sama pelajar SMP namun di sekolah berbeda. Video aksi pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang pelajar perempuan, yaitu pelajar tingkat SMP di Tarusan. Pada saat sekarang ini perkara tersebut sedang kita dalami dan sedang kita mintai keterangan. Hingga saat ini belum diketahui motif terjadinya perundungan tersebut. Ketiga orang pelaku masih diperiksa di Mapolsek Tarusan. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pensiunan ASN di Bangkalan, Jawa Timur terlantar setelah tak bisa membayar uang bulanan kamar indekosnya. Keduanya kemudian dievakuasi ke rumah singgah dinas sosial setempat. Petugas dinas sosial mendatangi pasangan suami istri, Hafid dan Mas Fufa, yang ditemukan terlantar di emperan sebuah rumah indekos Kelurahan Melajah, Bangkalan, Madura. Sang istri dalam kondisi terbaring karena tak bisa berjalan, sementara sang suami sempat terkena stroke dan kesulitan berbicara. Keduanya kemudian dievakuasi ke rumah singgah milik dinas sosial Bangkalan. Menurut warga, kedua lansia ini terpaksa menjual mobil dan rumah lantaran permasalahan keluarga, hingga akhirnya terlantar karena tak mampu membayar indekos. Dan kita angkut dengan ambulan ke sini. Setelah jam 2 nyampe di sini kita bersihkan, kita mandikan, kita cuci semua bajunya. Ibu ini guru asal Kediri. Yang laki ini asal Benangkah, KTU SMP 2. Sementara petugas dinas sosial hanya bisa menampung kedua lansia selama 3 hari sesuai aturan rumah singgah. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sapi berbobot 400 kg jatuh ke dalam sumur sedalam 7 meter di Purbalingga, Jawa Tengah. Evakuasi sapi berjalan dramatis karena lubang sumur yang sempit. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi sapi berbobot 400 kg yang terjatuh ke sumur sedalam 7 meter di Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Petugas harus menggunakan tali dan katrol untuk bisa mengangkat sapi dari dalam sumur. Sebelumnya sapi ini hendak dipindah ke kandang, namun tiba-tiba berontak dan lari ketakutan hingga terperosok ke dalam sumur. Akibat sempitnya bibir sumur membuat evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menggali tanah sedalam 2 meter di tepi sumur guna memudahkan proses evakuasi. Usai dievakuasi, sapi diberi minum campuran gula merah dan tubuh sapi dibersihkan dengan air hangat. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam terjadi saat unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di depan gedung Balai Kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengumumkan upah minimum provinsi naik 3,6% menjadi Rp5.067.381. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian terjadi di depan gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. Massa buruh yang merangsek masuk ke dalam gedung Balai Kota dihadang petugas kepolisian. Mereka menuntut kenaikan UMP tahun 2024.
Sementara itu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 sebesar Rp5.067.381 atau naik 3,6%. Pemprov DKI Jakarta juga mengumumkan kartu pekerja Jakarta yang bisa digunakan untuk subsidi transportasi dan pangan. Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi, yaitu 0,3. Ya, alfa yang tertinggi 0,3 sesuai dengan PP 51 2023. Kenaikan ini lebih rendah dari tuntutan buruh yang meminta agar UMP Jakarta 2024 senilai 5,6 juta rupiah. Sementara Pemprov DKI menggunakan besaran penghitungan upah sebesar 0,3 sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jenderal Agus Subianto resmi dilantik Presiden sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo sekitar pukul 8:30 pagi tadi melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Presiden Jokowi menyematkan tanda pangkat dan penyerahan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto. Jenderal Agus Subianto dilantik sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Jenderal Agus Subianto diangkat sebagai Panglima TNI tak lama usai dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 25 Oktober 2023 lalu. Seekor induk gajah Sumatera melahirkan bayi jantan di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Lintas iNews Siang segera kembali. Seekor gajah betina bernama Rizka melahirkan bayi gajah jantan di Camp Elephant Response Unit Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saat dilahirkan, bayi gajah memiliki bobot 108 kg. Bayi mamalia yang dilahirkan ini merupakan anak kedua dari gajah Rizka. Sebelumnya, gajah Rizka sudah melahirkan anak pertamanya pada 2017 dan diberi nama Linda. Dengan lahirnya anak gajah ini, pihak ERJ berharap populasi gajah di Taman Nasional Waikambas akan terjaga dan lestari. Dari Lampung Timur, Lampung, Heri Fulistawan, iNews melaporkan. Pernikahan pasangan tunarungu dan tunawicara di Lebak, Banten ini berlangsung penuh haru dan viral karena seluruh proses pernikahan dilakukan menggunakan bahasa isyarat. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Saya Kevin Pakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan pasangan pengantin di Lebak, Banten ini berlangsung penuh haru hingga viral. Pasalnya, kedua mempelai, Salsa dan Zikri, merupakan pasangan tunawicara dan tunarungu. Semua prosesi pernikahan berlangsung menggunakan bahasa isyarat, termasuk saat mempelai pria membacakan ijab kabul. Banyak yang mengabadikan acara pernikahan yang terbilang unik ini, termasuk pihak wedding organizer. Dalam video yang diunggah ke media sosial, pihak WO juga menjelaskan bagaimana mereka menangani pasangan tunawicara dan tunarungu ini. Meski menghadapi kendala komunikasi, namun seluruh prosesi pernikahan berjalan lancar. Selamat menempuh hidup baru ya, Salsa dan Zikri.